You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden road, but I'm a little stronger now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum keluarga Islam di negara Indonesia dan di negara Irak. Pertama, kita akan membahas regulasi yang berlaku di negara Indonesia dan juga di negara Irak. Pertama, di negara Irak. Di negara Irak itu menggunakan undang-undang hukum perdata tahun 1959. Pada tahun 1958, Dewan Revolusi Irak membentuk komisi yang membahas tentang hukum dasar prinsip syariah, hukum yang berlaku di negara-negara Islam, dan keputusan-keputusan yang pernah terjadi di Irak. Hasil menyetujui kerja yang diberikan hukum keluarga ini diumumkan pada tanggal 19 Desember tahun 1959. Dan mulai bulan itu pun berlakukan hukum keluarga ini pada prinsipnya diambil dari berbagai mazhab hukum Islam. Dan inilah yang akhirnya disebut dengan Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1959. Sementara di Indonesia menggunakan kompilasi hukum Islam yang disingkat dengan KHI. Lahirnya kompilasi hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat menyatukan keberagaman pendapat dari berbagai pihak di kalangan, khususnya yang mensakralkan ketetapan hukum oleh para mazhab klasik. Kompilasi hukum Islam hadir atas instruksi Presiden atau singkat Impres tahun 1991 tanggal 10 Juni yang akan datang diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli tahun 1991. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam kelahirannya, dengan lahirnya kompilasi hukum Islam ini adalah rumusan hukum dengan kompilasi hukum Islam yang berbeda dengan hukum Islam sendiri, khususnya di pengadilan agama. Di samping itu, dengan lahirnya kompilasi hukum Islam ini berarti lagi pula para ahli hukum Indonesia sudah berani beranjak dari teks klasik menuju hukum yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang dewasa. Apa saja persamaan dan perbedaan kedua negara terkait hukum keluarga Islam di masing-masing negara tersebut? Nah, persamaannya yang pertama itu di Indonesia dan Irak yang menikahkan harus beragama Islam dan memiliki hubungan darah dengan garis ke atas. Yang kedua, di Indonesia dan Irak sama-sama memiliki aturan suami wajib menjaga istri dengan baik, sedangkan istri wajib patuh dan taat kepada suaminya. Yang ketiga, di Indonesia dan Irak sama-sama memiliki ketentuan bapak adalah kepala keluarga, dan apabila ia meninggal, maka kedudukan kepala keluarga secara hukum beralih kepada istri atau salah satu dari anaknya. Perbedaan dari hukum perkawinan di Indonesia dan Irak, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan pernikahan minimal usia 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan di Irak usia 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Kemudian, apa yang melatar belakang perbedaan kedua negara tersebut dalam menetapkan hukum keluarga Islam? Nah, di sini negara Irak itu sebagian besar beragama Islam dengan 90% dari jumlah penduduknya beragama Islam. 60% diantaranya merupakan Arab Syiah, 20% Arab Sunni, dan 17% Arab Kurdi. Maka hal ini berarti mayoritas masyarakat Irak menganut agama Islam Syiah. Sedangkan di Indonesia merupakan negara yang mayoritas
masyarakatnya beragama Islam. Namun masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan seterusnya. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, sedangkan mazhab lain menjadi minoritas, termasuk dengan Syiah juga. Setiap aliran tersebut memiliki ajaran yang relatif berbeda satu sama yang lain. Maka kami dapat menyimpulkan bahwasannya salah satu yang melatar belakangi perbedaan hukum keluarga di Indonesia dan Irak adalah aliran-aliran dalam beragama Islam tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.